Oke, halo dan selamat datang kembali. Wah, kali ini sumber-sumber yang Anda kirimkan ini, jujur, bikin saya penasaran banget. Oh ya? Kenapa tuh? Gimana enggak? Di satu sisi, ada banyak banget artikel soal aplikasi audiobook gratis di Indonesia. Hmm, Ini kan modern banget, hmm, teknologi banget ya. iya ya. Tapi di sisi lain, ada materi-materi yang dalam banget soal filosofi klasik. Gelas itu setengah isi atau setengah kosong. Awalnya saya mikir, apa hubungannya ini? Nah, di situ dia letak serunya. Misi kita hari ini itu ya menjembatani dua dunia itu. Kita mau coba bedah gimana sih cara kita mengkonsumsi cerita dan informasi di zaman sekarang. Oke. Kita akan lihat koneksi antara tindakan yang kelihatan dari luar, yaitu mendengarkan lewat HP, dengan apa yang terjadi di dalam. Kerangka berpikir, narasi yang kita putar terus-terusan di kepala kita sendiri. Wah, perjalanan dari kuping ke pikiran. Saya suka itu. Bisa dibilang begitu. Oke, kalau gitu yuk kita bongkar sama-sama. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh. Perpustakaan modern yang sekarang bisa muat di saku Anda. Boleh? Oke, jadi poin besar pertama dari artikel Teknoplak, audiobook lagi naik daun banget. Ini kan relevan sekali ya, apalagi buat kita yang super sibuk, yang matanya udah capek natap layar terus. Betul. Dan ini bukan sekedar tren gaya-gayaan aja, tapi beneran solusi untuk masalah yang sangat modern. Ada beberapa manfaat praktis yang digarisbawahi di sana. Apa aja tuh? Satu, jelas ya, mengurangi screen fatigue, kelelahan mata. Dua, soal produktivitas. Ini cara efisien buat membaca lebih banyak buku. Sambil multitasking kan? Ya, Sambil nyetir, masak, atau olahraga gitu. tepat. Ketiga, ada manfaat kesehatan mental juga. Banyak yang pakai audiobook motivasi atau relaksasi buat pengantar tidur. Bahkan, bisa juga buat melatih bahasa asing. Oh, karena kita bilang langsung dari native speaker-nya ya. Betul sekali, cara pengucapannya jadi jelas. Dan yang paling penting nih buat Anda, pendengar kita, ternyata pilihannya banyak banget. Yang gratis, legal, dan fokusnya ke konten lokal berbahasa Indonesia. Jadi bukan cuma buku terjemahan. Nah, itu dia. Dan dari 7 aplikasi yang disebut, mungkin kita nggak perlu bahas semua satu-satu ya, tapi ada beberapa pola yang menarik. Oke, Pertama, ada yang bisa kita sebut si raksasa resmi, yaitu iPusnas, aplikasi dari Perpustakaan Nasional. yang punya pemerintah itu ya? Bener. Ini ibaratnya perpustakaan negara yang dibikin digital. Isinya lengkap banget dengan konten Indonesia. Dari sastra klasik kayak Siti Nurbaya, sampai buku pelajaran, cerita rakyat, ada semua. Targetnya berarti lebih ke edukasi massal ya? Pelajar mahasiswa gitu. Presis. Tapi, nah yang menarik, di sisi lain muncul pemain-pemain yang lebih niche. Lebih spesifik gitu. Iya, contohnya ada Aksara Jingga dan Rarali. Aksara Jingga ini kan platform komunitas, isinya lebih indie. Cerpen, puisi, buku independen, suara naratornya pun juga terasa lebih personal. Menarik. Kalau Rarali? Rarali misinya unik banget. Menyediakan audiobook dalam bahasa-bahasa daerah. Wah, ini keren. Untuk pelestarian budaya juga berarti ya? Betul, dan kehadiran dua aplikasi ini nunjukin sebuah tren yang lebih besar. Pasar audio itu nggak lagi satu jenis aja. Kita lihat ada semacam fragmentasi ke curug-curug pasar yang sangat spesifik. Jadi pendengar sekarang nggak cuma cari yang populer, tapi juga yang nyambung sama identitas mereka. Dari apa yang semua orang dengerin, jadi apa yang mewakili diriku. Tepat sekali, ini pergeseran yang signifikan. Itu poin yang bagus banget. Lalu ada kategori ketiga yang menurut saya jadi jembatan sempurna ke topik kita selanjutnya, aplikasi pengembangan diri. Contohnya Inspigo. Inspigo. Isinya spesifik banget kan? Non-fiksi, motivasi, karir, buku-buku self-help terjemahan populer banyak di sana. Betul, dan keberadaan Inspigo ini mengkonfirmasi sesuatu. Ada permintaan yang sangat besar dari orang-orang untuk secara aktif memprogram ulang cara berpikir mereka. Maksudnya, Mereka sengaja memilih dengerin suara-suara dari luar, dari para ahli, motivator, dengan harapan itu bisa mengubah atau memperbaiki suara internal di kepala mereka sendiri. nah disinilah teknologi audiobook ketemu langsung sama psikologi personal. Koneksinya jadi jelas banget sekarang. Oke, jadi setelah kita lihat semua platform ini, muncul satu pertanyaan besar. Dari sekian banyak suara yang bisa kita pilih, suara mana yang sebenarnya paling berpengaruh? Dan seringkali jawabannya bukan suara narator audiobook secanggih apapun, tapi suara yang paling sering kita dengar. Suara di dalam kepala kita sendiri.
Nah, ini dia. Ini yang membawa kita ke jantung pembahasan kita selanjutnya. Filosofi gelas itu. Betul. Artikel dari detik.com kan mengingatkan kita lagi ya soal metafora klasik ini. Gelas setengah kosong itu cerminan pesimisme. Fokus ke yang kurang. Sementara gelas setengah penuh itu optimisme. Fokus ke apa yang sudah ada. Semacam tes psikologi paling dasar lah ya. Ya, tapi disinilah sumber Anda dari motivasi Islami ngasih sebuah, plot twist yang brilian. Oh iya, gimana tuh? Ada perspektif ketiga yang bilang, secara fisika, gelas itu sebenarnya selalu penuh. Setengahnya keisi air, dan setengahnya lagi keisi udara. Tunggu. Udara itu ada, nyata, dan punya fungsi, cuma nggak kelihatan aja. Ini mind-blowing. Saya belum pernah dengar analogi itu dibedah sampai ke level fisika gitu. Ini benar-benar mengubah segalanya. Iya kan? Jadi perdebatannya bukan lagi optimis lawan pesimis, atau positif lawan negatif. Ini soal melihat realitas secara utuh, mengakui semua yang ada, yang kelihatan maupun yang enggak. Persis. Bukan lagi soal milih sisi, tapi memperluas perspektif biar bisa lihat gambaran lengkap. Dan ternyata ide ini bukan cuma filosofi ngawang-ngawang. Sangat relevan ya di Indonesia, sangat. Sumber Anda dari Kompasiana itu kan ngebahas buku fenomenal karya Parlindungan Marpaung. Judulnya aja udah provokatif. Setengah isi, setengah kosong. Dan data di artikel itu luar biasa. Buku ini terbit tahun 2005, tapi dampaknya masif banget. Terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Wow. Dibaca semua kalangan. Dari manajer di kota besar sampai TKI di luar negeri. Bahkan diterjemahin dan laris di Malaysia. Ini bukti nyata kalau orang-orang memang haus akan cara pandang baru ini. Pantesan laku keras ya. Iya kan? Alasannya sama kayak kenapa orang dengerin Inspigo tadi. Mereka cari cara buat memperbaiki narasi di kepala mereka. Benar sekali. Ulasan dari Goodreads dan Script juga mengkonfirmasi kalau isinya itu kumpulan cerita pendek dan perenungan soal manajemen, keluarga, hidup. Intinya satu, gimana kita bisa melatih pikiran kita untuk mengubah tantangan jadi peluang. Dan kelemahan jadi kekuatan. Betul. Ini jembatan sempurna antara filosofi dan praktek sehari-hari. Nah, karena kita udah ngomongin praktek, yuk kita gali lebih dalam lagi. Sumber terakhir Anda ini paling daging nih. Transkrip bedah bukunya ya? Betul. Transkrip bedah buku Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang ngebahas buku itu. Ini benar-benar panduan praktisnya. Ya, dan dari transkrip itu ada beberapa pelajaran kunci dengan contoh yang kuat banget. Yang pertama, fondasinya. Pentingnya berbaik sangka. Husnuzon. Itu intinya ya. Itu intinya. Transkrip itu cerita kisah dari Al-Quran saat Tuhan mau menciptakan manusia, para malaikat sempat pesimis. Mereka bilang, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Jadi mereka fokus ke sisi gelas setengah kosongnya ya. Potensi kerusakannya. Tepat. Tapi jawaban Tuhan sangat menenangkan. Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pesan di baliknya itu dalam banget. Saat kita sandarkan perspektif kita pada ilmu Tuhan yang luas, bukan pada ketakutan kita yang sempit, kita akan jadi lebih tenang. Kita percaya ada kebaikan yang lebih besar di balik setiap kejadian, walau kita belum bisa lihat. Itu konsep yang sulit, tapi sangat menenangkan ya kalau berhasil diterapkan. Lalu ada poin kedua yang juga menarik. Sesuatu yang kita benci, belum tentu buruk buat kita. Betul. Analogi yang dipakai di sana gampang banget dipahami. Bayi yang lagi disapi. Oke. Bagi si bayi, disapi itu kan malapetaka. Sesuatu yang dia cintai, ASI ibunya, diambil dari dia. Dia nangis, dia benci situasi itu. Tapi orang tuanya tahu, proses ini penting banget buat pertumbuhannya. Biar dia bisa makan makanan yang lebih bergizi. Nah, terkadang kita ini adalah bayi itu, mengeluhkan kesulitan yang sebenarnya adalah proses pendewasaan yang lagi dirancang Tuhan buat kita. Itu relate banget sih. Kayak dipaksa olahraga. Awalnya benci, pegel-pegel. Tapi jangka panjangnya bagus buat badan. Persis seperti itu. Nah, pembahasan di transkrip itu kemudian jadi sangat konkret pas masuk ke ranah rumah tangga. Ini yang paling aplikatif menurut saya. Sangat aplikatif. Sumber itu mengutip sebuah penelitian yang hasilnya mengejutkan. Katanya, 69% masalah dalam pernikahan itu sebenarnya nggak punya solusi. Hah? Gimana tuh? Masalah-masalah itu akan terus ada. Misalnya, perbedaan sifat dasar suami istri. Solusi satu-satunya, kata penelitian itu, adalah kesabaran dan kemampuan untuk hidup dengan perbedaan itu.
Jadi bukan tentang siapa yang menang, tapi gimana kita bisa bertahan bersama. Tim yang dikasih, kisah suami yang menceraikan istrinya, Penyebabnya? istrinya lupa membelikan sekaleng Pepsi pesanannya. Serius? Cuma karena sekaleng Pepsi? Gila. Betul, itu contoh yang tragis. Itu contoh ekstrim betapa bahayanya kalau kita cuma fokus ke kosongnya, ke satu kesalahan kecil, dan ngabain seluruh isinya. Bertahun-tahun kebersamaan, kebaikan-kebaikan lain. Seluruh pernikahan hancur karena fokus pada gelas yang kosong sepersekian milimeter. Dan itu dikontraskan dengan kisah Nabi Muhammad. Oke? Suatu hari, beliau lagi menjamu tamu. Lalu, salah seorang istrinya, Aisyah, yang lagi cemburu, datang dan mecahin piring berisi makanan di depan semua tamu. Wah, itu bisa jadi situasi yang memalukan banget ya. Sangat. Tapi apa respons beliau? Beliau nggak marah, beliau nggak fokus sama piring yang pecah bagian yang kosong. Beliau justru dengan tenang ambil pecahan piring, lalu bilang ke para tamunya, ibu kalian sedang cemburu. Wow. Beliau langsung melihat ke isinya ya. Akar masalahnya itu perasaan manusiawi yang wajar, cemburu. Bukan piringnya. Beliau memilih fokus pada manusianya, bukan pada kesalahannya. Sebuah pelajaran kepemimpinan dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam satu kalimat. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke pelajaran praktis terakhir yang paling kuat. Lihat gelasmu, jangan lihat gelas orang lain. Ini. Penyakit zaman sekarang. Penyakit mematikan bagi kebahagiaan. Membandingkan diri kita, pasangan kita, anak kita dengan orang lain, itu sumber penderitaan yang hampir pasti. Contohnya gimana tuh di sana? Ada contoh yang kena banget. Seorang ayah awalnya bangga dan bahagia banget lihat nilai rapor anaknya bagus semua, mayoritas 9. Tapi kebahagiaan itu langsung lenyap seketika, jadi kecewa. Loh, kenapa? Saat dia tahu anaknya hanya peringkat ketiga di kelas, nggak seperti anak temannya yang peringkat pertama. Jadi kebahagiaan dia dirampok oleh ekspektasi dari luar, bukan dari realita indah yang udah ada di depan matanya. Fokusnya langsung geser dari isi ke kekosongan. Ngeri juga ya jebakan pikiran ini. Sangat ngeri. Dan itu terjadi setiap hari, diperparah oleh media sosial. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan kita hari ini cukup jauh ya. Kita mulai dari teknologi yang sangat eksternal, aplikasi di ponsel untuk mendengarkan suara dari luar, Dan kita berakhir di sebuah filosofi yang sangat internal, tentang narasi dan suara yang kita dengarkan di dalam diri kita sendiri. Peralatannya bisa makin canggih, tapi pada akhirnya kerangka berpikir kitalah yang menentukan kualitas hidup kita. tepat sekali. Dan ini kami kembalikan kepada Anda. Memilih aplikasi audiobook mana yang mau diunduh itu satu hal, tapi ada pilihan yang jauh lebih mendasar, yang kita semua buat setiap detik. Gimana Anda memilih untuk menafsirkan cerita hidup Anda? Apakah Anda akan terus fokus pada bagian yang menurut Anda masih kosong? Atau pada bagian yang sudah terisi dengan begitu banyak berkah? Atau mungkin Anda mau coba perspektif ketiga? Menyadari bahwa gelas itu sebenarnya sudah penuh? Betul. Sudah penuh dengan campuran berbagai pengalaman, pelajaran, dan kesempatan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Itu pertanyaan reflektif yang sangat kuat untuk penutup pembahasan kita. Dan sebagai pemikiran terakhir, ada satu hal lagi dari sumber Anda yang menarik. Di sana disebut ada 3 jenis kecerdasan. IQ, EQ, dan SQ. Intelektual, emosional, dan spiritual. Benar. Cara pandang setengah isi ini jelas bukan soal IQ, tapi sangat erat kaitannya dengan EQ dan SQ. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, saat Anda memilih buku berikutnya untuk didengarkan, baik itu dari aplikasi di ponsel Anda maupun dari suara hati Anda, kecerdasan mana yang sebenarnya sedang Anda latih? Dan yang lebih penting, kecerdasan mana yang paling Anda butuhkan saat ini?